Halo semuanya, baik hari ini kita akan belajar yaitu bagaimana mencari refleksi geser ya. Kita akan belajar tentang refleksi geser. Nah, definisi mengenai refleksi geser yaitu jika ada sebuah transformasi R dinamakan refleksi geser apabila ada garis G dan sebuah ruas garis berarah AB yang sejajar G sehingga R sama dengan GAB MG ya. Jadi garis G ini dinamakan sumbu refleksi geser. Jadi jika kita akan mencari hasil refleksi garis dari sebuah titik A, maka titik A itu tersebut harus direfleksi atau dicerminkan terlebih dahulu, baru kemudian digeser. Nah, sebelumnya kita akan mengingat dulu apa sih definisi dari pencerminan dan geseran. Dan kita lihat definisi dari pencerminan terlebih dahulu. Suatu pencerminan atau refleksi pada sebuah garis S adalah sebuah fungsi MS yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V sebagai berikut. Jika P anggota S, maka MSP sama dengan P. Tetapi jika P bukan anggota dari S, maka MSP sama dengan P aksen, sehingga garis S adalah sumbu dari PP aksen. Nah, ini adalah definisi dari pencerminan. Kemudian mari kita mengingat yaitu definisi dari geseran atau translasi. Jika GOA sebuah translasi yang ditentukan oleh titik-titik O yaitu koordinatnya 0,0 dan titik A koordinatnya A, B dan T adalah transformasi yang didefinisikan untuk semua titik P, X, Y, maka TP adalah X plus A, Y plus B ya. Di mana T-nya adalah geseran terhadap OA atau GOA. Nah, di sini jika kita perluas maka menjadi jika GAB sebuah translasi yang ditentukan oleh titik A koordinatnya A, B dan titik B koordinatnya adalah C, D dan T adalah transformasi yang didefinisikan untuk semua titik P dengan koordinat X, Y, maka TP bisa kita cari dengan koordinatnya X plus Y min A, Y plus D min B, di mana T-nya adalah geseran terhadap AB. Nah, oleh karena itu ya, setiap translasi kita bisa ubah atau kita bisa uraikan menjadi hasil kali 2 refleksi atau 3 refleksi dan sebagainya. Nah, ketika kita mencari sebuah geseran ya dapat diubah menjadi pencerminan dari dua buah garis yang sejajar. Nah, ini adalah teoremanya ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, ketika kita diminta untuk mencari refleksi garis dari sebuah titik, maka kita harus mencerminkan terlebih dahulu, kemudian baru kita cari hasil geserannya. Nah, contoh soalnya adalah seperti berikut. Diketahui titik A yaitu 1,3, koordinatnya titik B 3,-2 dan titik C 2,5. Nah, serta persamaan garis G-nya adalah X plus Y sama dengan 1. Nah, tentukan titik C aksen di mana C aksen ini merupakan hasil dari refleksi geser yaitu GAB MG dari titik C. Langkah yang pertama kita harus mencari titik Q dulu di mana titik Q-nya adalah hasil pencerminan dari titik C terhadap garis G. Nah, sekarang untuk ilustrasi bisa dilihat ya di sini. Nah, sekarang kita lihat garis G adalah X plus Y sama dengan 1 ya. Di sini X kita pindahkan ke ruas kanan ya, sehingga di ruas kiri hanya ada Y saja karena kita akan mencari gradien dari garis G. Nah, setelah dibentuk seperti ini, maka gradien dari garis G adalah negatif 1 karena koefisien dari X-nya ya. Kemudian dari titik C ditarik garis tegak lurus terhadap G dan memotong garis G di titik P. Nah, ini garis G, ini dari titik C, dari titik C ini ditarik garis tegak lurus terhadap G sehingga perpotongannya di P ini. Nah, sekarang maka persamaan garis CP
yang melalui titik C, CP itu ini ya, garis ini ya, yang melalui titik C yaitu 2,5, maka gradiennya adalah MCP sama dengan min 1 per MG karena CP dan CP dan G saling tegak lurus. Jadi min 1 per min 1 maka hasilnya adalah 1. Maka persamaan garis CP bisa kita masukkan ke sini. Y min Y1 sama dengan MCP kali X min X1. X1 Y1 itu adalah dari titik C ini ya. MCP-nya adalah ini 1. Sehingga ketemu Y sama dengan X plus 3. Kemudian untuk mencari koordinat titik P, berarti kita mencari hasil perpotongannya dengan garis G. Jadi Y sama dengan Y ya. Y-nya yang kiri kita isi dari persamaan garis CP, kita ganti dengan X plus 3. Y yang kanan kita ganti dari persamaan garis G, yaitu di sini, min X plus 1 kita masukkan ke sini. Kemudian kita cari menggunakan aljabar ya, ketemunya X-nya sama dengan negatif 1. Jika X-nya sama dengan negatif 1, maka Y-nya kita masukkan ya ke salah satu persamaan, boleh yang kiri atau yang kanan. Ya, kita masukkan X-nya, di sini saya ambil yang kiri, jadi X-nya saya ganti dengan min 1 plus 3 sama dengan 2. Maka titik P-nya adalah min 1,2. Nah, ketemu titik P ini. Sekarang kita mencari titik Q menggunakan rumus titik tengah ya. Titik P ini merupakan titik tengah antara titik Q dan C ya, sehingga XPYP ini adalah titik P sama dengan XQ plus XC per 2, YQ plus YC per 2. XQ, YQ adalah titik koordinat dari Q, XC dan YC adalah koordinat dari titik C. Nah, kita masukkan titik P-nya kan sudah diketahui, jadi min 1,2 di sini. Kemudian yang ini yang bisa kita tuliskan adalah yang XC dan YC ya, yaitu XC-nya 2, YC-nya 5. Nah, yang kita cari adalah XQ dan YQ. Perhatikan di sini min 1 sama dengan XQ plus 2 per 2 karena sama-sama di koordinat yang depan ya kan. Jadi min 1 sama dengan XQ plus 2. Kemudian min 1 itu sama aja dengan min 1 per 1. Kemudian kita kalikan silang, berarti min 1 kali 2. 1 kali XQ plus 2, ketemunya XQ sama dengan min 4. Begitu juga untuk yang YQ. Jadi 2 ya, 2 dari sini sama dengan YQ plus 5 per 2. Kemudian dikalikan silang ya, ketemunya YQ-nya sama dengan min 1. Maka ketemu titik Q-nya adalah min 4, min 1. Nah, kemudian selanjutnya dengan A koordinatnya 1,3, B-nya 3, min 2, dan Q-nya adalah min 4, min 1, maka kita cari geserannya ya menggunakan rumus ini. Yang ini, mana tadi ya? Nah, yang ini kita masukkan ke rumus ini ya. Sangat mudah sekali. Nah, tinggal dimasukkan ya. Jadi C aksen sama dengan min 4 plus min 4 dari sini ya, XB dikurangi XA karena geserannya dari A ke B ya, berarti 3 dikurangi 1 di sini, koma min 1 dari sini plus YB dikurangi YA, min 2 dikurangi 3. Nah, ini 3 dikurangi 1 adalah 2 ya. Masuk ke sini, kemudian ini min 1, min 2 dikurangi min 3 adalah min 5. Min 4 plus 2 adalah min 2, dan min 1, min 5 adalah min 6. Nah, ketemu titik C aksennya. Kemudian contoh soal yang kedua, yaitu bagaimana kalau diketahui dua buah titik, ya titik A 1,2, titik B 2, min 2, serta persamaan garis G, yaitu X plus Y sama dengan 1, dan garis H yaitu X sama dengan 1. Nah, tentukan G aksen, di mana G aksennya adalah GAB MHG. Nah, di sini beda ya dengan soal yang pertama ya. Kalau yang soal pertama kan kita diminta mencari refleksi geser dari sebuah titik. Kalau yang nomor 2 ini kita diminta mencari hasil refleksi geser dari sebuah garis ya. Nah, caranya yang pertama, kita menentukan dua buah titik yang melalui garis G terlebih dahulu. Kita ambil titik sembarang ya, yang penting dua buah titik yang kita ambil. Nah, di sini dua buah titik yang melewati garis G, yaitu X plus Y sama dengan 1. Di sini saya mengambil
permisalan titik P dan titik Q ya. Titik P-nya 1,0 dan titik Q-nya 0,1. Kemudian langkah yang kedua, saya akan mencari P aksen atau mencari refleksi geser dari P ya. Kemudian nanti saya namakan P aksen. Nah, di sini saya akan mencari P aksen sama dengan GAB MHP, di mana A-nya adalah 1,2 dan B-nya 2,-2. Nah, di sini saya akan saya masukkan ke rumusnya ya. P-nya sudah saya ganti menjadi 1,0. Kemudian di sini kita akan mencari hasil pencerminan dari titik 1,0 terhadap garis H. Garis H-nya adalah X sama dengan 1. Nah, garis H-nya adalah X sama dengan 1. Dan ini titik P-nya adalah di 1,0, berarti kan titik P-nya ini terletak pada garis H, ya kan? Karena titik P terletak pada garis H, maka bayangan dari titik P yang dicerminkan terhadap garis H adalah titik P itu sendiri. Sehingga ini MH 1,0, maka hasilnya adalah 1,0 itu tersendiri. Karena titik P terletak pada garis H. Ya. Kemudian kita akan mencari P aksen sama dengan GAB dari 1,0 sehingga tinggal kita masukkan ke rumus geserannya ya. Berarti 1 ditambah XB min XA, 0 ditambah 0-nya dari sini ya. YB min YA. XB min XA itu ini ya, 2 dikurangi 1. Kemudian YB min YA berarti min 2 dikurangi 2. Nah, di sini 1 plus 2 dikurangi 1 adalah 1. Di sini 0 plus min 2 yaitu min 4. 1 plus 1 adalah 2, 0 min 4 adalah min 4. Nah, dengan cara yang sama ya, kita menentukan nilai Q aksen, di mana Q aksen itu adalah refleksi geser dari Q ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Q aksen sama dengan GAB MH Q. Nah, berarti kita harus mengubah dulu Q-nya, kita tulis koordinatnya yaitu 0,1. Nah, garis H adalah X sama dengan 1. Kemudian Q-nya adalah 0,1. Kemudian titik 0,1 kita cerminkan dengan garis X sama dengan 1, maka hasilnya adalah 2,1. Nah, sambil dibayangkan ya. Nah, kemudian koordinat 2,1 ini kita cari geserannya terhadap garis AB. Jadi 2-nya dari sini ya. 2 ditambah XB min XA, 1 ditambah YB min YA. Nah, XB min XA-nya adalah 2 dikurangi 1. YB min YA-nya adalah min 2 dikurangi 2. Jadi 2 ditambah 1, ya 2 min 1 kan 1, jadi 2 per 1, 1 min 4. 2 tambah 1 adalah 3, 1 min 4 adalah min 3. Nah, kita sudah dapat P aksen dan Q aksen. Nah, bagaimana mencari G aksen? Nah, persamaan garis G aksen dapat diperoleh dengan mencari persamaan yang melalui P aksen dan Q aksen. Kita bisa menggunakan rumus ini ya. Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. X1 dan Y1-nya adalah ini, P aksen ya. Kemudian X2 dan Y2 adalah Q aksen ini, 3, min 3. Kita masukkan ya menjadi ini. Y min 4 per min 3 min 4 sama dengan X min 2 per 3 min 2. Kemudian kita kalikan silang ya, kita peroleh hasil seperti ini. Kemudian kita kalikan silang ya, berarti 1 kali Y plus 4 tetap Y plus 4, 1 kali X min 2 yaitu X min 2. Nah, kemudian yang X-nya kita pindah ke ruas kiri, 4-nya kita pindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi Y min X sama dengan min 2 min 4 yaitu min 6. Jadi persamaannya G aksen adalah Y min X sama dengan min 6. Baik, terima kasih atas perhatiannya.